Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini yaitu alat indera pada manusia. Sebagai makhluk biologis, manusia bergantung pada sistem sensorik untuk memahami, merespon, dan beradaptasi terhadap lingkungan. Melalui alat indera, tubuh kita mengonversi stimulus fisik menjadi informasi yang diproses oleh otak. Dalam pembelajaran kali ini kita akan mengkaji bagaimana alat indera pada manusia. Mari kita pelajari satu persatu. Sistem indera. Bagian tubuh yang dapat menangkap rangsangan karena memiliki ujung saraf sensorik tertentu, yaitu yang pertama ada indera penglihatan, yaitu mata, yang kedua ada indera pengecap, lidah, yang ketiga ada indera pembau, yaitu hidung, kemudian yang keempat ada indera peraba, yaitu kulit, kemudian yang terakhir ada indera pendengar, yaitu telinga. Jenis-jenis reseptor pada indera manusia. Yang pertama ada fotoreseptor. Pada indera penglihatan, stimulus yang dikenali adalah cahaya, lokasinya ada pada retina. Yang kedua ada fonoreseptor. Pada indera pendengaran, stimulus yang dikenali adalah getaran suara, lokasinya ada pada koklea. Kemudian yang ketiga ada kemoreseptor. Pada indera pengecap, stimulus yang dikenali adalah molekul rasa, sedangkan lokasinya ada pada kuncup pengecap. Yang keempat ada kemoreseptor. Pada indera penciuman, stimulus yang dikenali adalah molekul bau, sedangkan lokasinya ada pada epitel olfaktori. Dan yang terakhir ada mekanoreseptor, yaitu pada indera peraba, stimulus yang dikenali yaitu sentuhan, suhu, dan nyeri. Lokasinya ada pada kulit. Indera yang pertama yaitu indera penglihatan, disebut juga dengan mata. Di sini ada pada mata ada alat tambah mata, ada bola mata, ada otot bola mata, dan ada saraf optik. Alat tambahan pada mata. Nah, bisa kita dilihat di sini, alat tambahan pada mata ada alis, ada kelopak mata, ada bulu mata, ada ductus nasolacrimal, ada air mata, ada ductus lacrimal, dan kelenjar lacrimal. Adapun alis mata fungsinya yaitu melindungi mata dari keringat di dahi, sedangkan kelopak dan bulu mata fungsinya melindungi mata dari air dan debu. Sedangkan kelenjar lacrimal adalah kelenjar yang menghasilkan air mata. Bola mata dan ototnya. Nah, kita bisa lihat di sini bola mata, gambar bola mata dan ototnya. Ada otot rectus lateral, ada sklera, ada koroid, ada retina, kemudian ada pupil, kornea, iris, konjungtiva, dan otot rectus medial. Nah, otot bola mata fungsinya untuk menggerakkan bola mata. Struktur mata dan fungsinya. Yang pertama ada sklera, yaitu ini ditunjukkan pada angka 1. Bagian ini adalah bagian terluar dari lapisan pelindung mata yang berwarna putih. Kemudian di nomor 2 ada kornea. Nah, kornea bagian depan bola mata berwarna bening untuk memfokuskan bayangan objek ke retina. Kemudian yang gambar angka 3 yang menunjukkan angka 3 ini yaitu konjungtiva. Ya, ini fungsinya membran tipis untuk melindungi bagian depan dan dalam kelopak mata. Kemudian yang nomor 4 yang menunjukkan nomor 4 ini adalah iris. Fungsinya yaitu memberikan warna pada bola mata, di dalamnya terdapat pupil. Kemudian yang menunjukkan angka 5 di sini pada gambar 5 yaitu pupil.
Ya, adapun fungsinya mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Selanjutnya, pada angka 6 yang ada pada gambar ini yaitu retina. Nah, retina ini fungsinya yaitu lapisan terdalam mata yang peka terhadap cahaya. Kemudian yang ketujuh, angka 7 yang terangkat pada gambar ini yaitu lensa. Kemudian fungsinya adalah mengumpulkan dan memfokuskan cahaya yang masuk ke mata. Lensa memiliki daya akomodasi. Kemudian yang nomor 8, gambar nomor 8 ini yaitu aqueous humor. Manfaatnya yaitu cairan yang mengisi rongga mata dan menjaga bentuk mata. Kemudian yang menunjukkan gambar 9 ini, angka 9, yaitu vitreous humor. Cairan kental yang terdapat di belakang lensa mata untuk memfokuskan cahaya ke retina. Mekanisme penglihatan. Nah, gambar tersebut menjelaskan mekanisme penglihatan manusia. Proses bagaimana cahaya diterima oleh mata, diolah lalu diinterpretasikan oleh otak hingga kita bisa melihat suatu objek. Nah, berikut adalah penjelasan demi langkah berdasarkan alur dari gambar. Yang pertama, yaitu cahaya. Nah, cahaya dari objek yang kita lihat memantul dan masuk ke mata. Kemudian ke kornea. Nah, kornea merupakan lapisan bening di bagian depan mata. Adapun fungsinya yaitu membiaskan atau membelokkan cahaya ke arah dalam mata. Kemudian berlanjut ke pupil. Nah, pupil ini adalah lubang kecil di tengah iris bagian berwarna mata. Kemudian fungsinya adalah mengatur jumlah cahaya yang masuk, melebar saat gelap, menyempit saat terang. Kemudian dia berlanjut ke lensa, sedangkan lensa ini yaitu struktur bening di belakang pupil. Fungsinya untuk memfokuskan cahaya ke retina dengan cara menebal atau menipis. Kemudian setelah ke lensa, dia ke bintik kuning. Nah, bintik kuning ini yaitu bagian paling sensitif pada retina, kaya akan sel kerucut. Nah, fungsinya tempat jatuhnya bayangan paling tajam, bertanggung jawab atas penglihatan detail dan warna. Kemudian setelah bintik kuning ke retina. Nah, retina ini adalah lapisan yang ada dalam mata yang berisi sel fotoreseptor, batang dan kerucut. Fungsinya yaitu mengubah cahaya menjadi impuls listrik. Kemudian impuls sensorik. Nah, impuls sensorik ini yaitu impuls dari retina diteruskan melalui saraf optik menuju otak. Nah, otak menerima dan menginterpretasikan sinyal dari mata. Hasilnya, kita bisa melihat benda secara sadar. Setelah dari otak, benda bisa terlihat. Nah, inilah tahap akhir ketika objek bisa dikenali dan direspon secara sadar oleh individu. Yang kedua adalah indera pendengaran, yaitu telinga. Nah, telinga di sini mempunyai 3 bagian, yaitu bagian luar, tengah, dan dalam. Bagian luar ada daun telinga, ada lubang telinga, ada saluran telinga luar. Kemudian ada bagian tengah, yaitu ada tulang martil, tulang landasan, dan gendang telinga. Kemudian yang bagian dalam ada saluran setengah lingkaran, ada koklea yang disebut juga dengan rumah siput, ada tingkap jorong, kemudian ada tulang sanggurdi, dan saluran eustachius. Struktur telinga dan fungsinya. Nah, di sini pada gambar di sini ada struktur telinga beserta fungsinya yang menunjukkan angka nomor 1 itu disebut dengan koklea yang disebut juga dengan rumah siput. Fungsinya yaitu memiliki organ korti yang peka terhadap getaran. Kemudian yang menunjukkan angka 2 ini disebut dengan saluran setengah lingkaran. Fungsinya itu untuk alat keseimbangan.
Kemudian yang menunjukkan gambar angka 3 di sini yaitu saraf pendengaran. Adapun fungsinya yaitu menyampaikan bunyi ke otak. Kemudian yang menunjukkan gambar pada angka 4 yaitu saluran Eustachius, ya fungsinya yaitu menyamakan tekanan telinga luar dengan tengah. Nah, kemudian pada gambar nomor 5, di sini ada tulang sanggurdi, dan nomor 6 ada tulang landasan, dan yang ketujuh ada tulang martil. Fungsi ketiganya yaitu meneruskan gelombang bunyi ke telinga bagian dalam. Nah, kemudian pada gambar nomor 8, ini menunjukkan pada gendang telinga atau membran timpani, dan fungsinya yaitu mengubah getaran menjadi gelombang bunyi. Dan yang menunjukkan gambar di nomor 9 ini yaitu saluran atau liang telinga. Nah, fungsinya meneruskan getaran dan menangkap kotoran. Mekanisme pendengaran. Nah, pada mekanisme pendengaran di sini adalah proses bagaimana gelombang suara ditangkap oleh telinga dan diubah menjadi impuls saraf yang diinterpretasikan oleh otak sebagai bunyi. Kemudian ini adalah langkah-langkah dalam mekanisme pendengaran. Yang pertama yaitu daun telinga. Nah, daun telinga ini berfungsi menangkap gelombang suara dari lingkungan sekitar dan mengarahkan suara ke dalam telinga. Setelah ke daun telinga, lanjut ke liang telinga. Nah, liang telinga ini disebut juga dengan saluran telinga luar. Nah, saluran ini yang menghantarkan gelombang suara menuju gendang telinga. Nah, gelombang suara diperkuat di sini. Kemudian, setelah itu berlanjut ke gendang telinga yang disebut juga dengan membran timpani, bergetar ketika terkena gelombang suara. Getaran ini kemudian diteruskan ke tulang-tulang pendengaran. Nah, tulang pendengaran di sini ada tiga tulang kecil di telinga tengah yang disebut dengan tulang martil, tulang landasan, dan sanggurdi. Fungsinya yaitu memperkuat dan meneruskan getaran ke telinga dalam koklea. Nah, koklea itu yaitu disebut juga dengan biasa rumah siput, orang kenalnya dengan rumah siput. Nah, organ ini berbentuk spiral di telinga dalam yang berisi cairan. Nah, getaran menyebabkan cairan di dalam koklea bergerak. Kemudian setelah dari koklea yaitu saraf pendengaran. Nah, pada saraf pendengaran di sini meneruskan impuls listrik dari organ korti ke otak. Nah, dari organ korti ke otak, kemudian pada otak menerima dan mengolah impuls tersebut menjadi suara yang bisa dikenali seperti kata, nada, bunyi, dan lain-lain. Indra yang ketiga yaitu indra peraba, yaitu kulit. Nah, jenis reseptor yang ada pada indra peraba tadi yaitu mekanoreseptor atau sentuhan. Struktur kulit. Nah, pada struktur kulit terdapat 3 lapisan. Yang pertama ada epidermis, ada dermis, dan hipodermis. Nah, epidermis ini yaitu lapisan terluar kulit, fungsinya untuk melindungi tubuh dari bakteri, virus, dan zat kimia. Nah, di sini tempat pembentukan melanin atau pigmen kulit dan regenerasi sel kulit. Kemudian di lapisan kedua ada dermis. Nah, dermis ini adalah lapisan tengah kulit lebih tebal dari epidermis dan fungsinya yaitu menyokong epidermis mengandung pembuluh darah, saraf folikel, rambut, dan kelenjar. Kemudian pada lapisan ketiga ada hipodermis. Nah, hipodermis ini adalah lapisan terdalam kulit terdiri dari jaringan lemak. Nah, fungsinya yaitu isolasi tubuh, penyimpangan energi, dan pelindung dari benturan. Nah, adapun struktur pada kulit dan fungsinya, kita bisa lihat di gambar yang pertama ada rambut. Nah, rambut ini tumbuh dari folikel rambut di dermis. Fungsinya untuk melindungi dan menjaga suhu tubuh. Kemudian ada pori-pori.
Nah, pori-pori adalah lubang kecil di permukaan kulit. Fungsinya tempat keluarnya keringat dan minyak kulit. Kemudian yang ketiga ada keringat. Nah, bisa kita lihat di gambar keringat. Keringat ini yaitu mengalir dari kelenjar keringat ke pori-pori. Fungsinya mengatur suhu tubuh melalui penguapan. Kemudian yang selanjutnya ada kelenjar keringat. Nah, kelenjar keringat ini yang menghasilkan keringat. Fungsinya untuk mendinginkan tubuh dan membantu ekskresi zat sisa seperti garam. Kemudian pada gambar juga terdapat kelenjar minyak. Nah, kelenjar minyak ini adalah yang melepaskan minyak sebelum ke folikel rambut. Adapun fungsinya yaitu untuk melembabkan dan melindungi kulit serta rambut. Kemudian yang selanjutnya ada juga arteri atau pembuluh darah merah. Dan ini mengalirkan darah kayak oksigen ke sel kulit. Fungsinya yaitu menyuplai nutrisi dan oksigen ke kulit. Kemudian selanjutnya ada vena. Vena ini pembuluh darah biru, yaitu yang membawa darah sisa metabolisme kembali ke jantung. Adapun fungsinya yaitu membuang limbah dari jaringan kulit. Kemudian selanjutnya ada jaringan adiposa. Nah, jaringan adiposa ini yaitu lapisan lemak di hipodermis. Adapun fungsinya yaitu isolasi panas, bantalan pelindung, dan penyimpan energi. Kemudian selanjutnya ada akar rambut. Nah, akar rambut ini adalah bagian rambut yang tertanam dalam folikel. Adapun fungsinya yaitu tempat pertumbuhan rambut. Kemudian pada gambar juga kita bisa lihat ada jaringan saraf. Nah, jaringan saraf ini tersebar di dermis dan hipodermis. Fungsinya yaitu mendeteksi rangsangan seperti sentuhan, suhu, dan nyeri. Yang keempat yaitu indera pengecap yaitu lidah. Nah, apa sih papila lidah? Nah, papila lidah adalah tonjolan kecil di permukaan lidah yang mengandung reseptor pengecap. Jenis papila lidah. Nah, pada jenis papila lidah ada 4. Yang pertama ada papila foliata, kemudian di sini ada papila filiformis, ada papila circumvallata, dan papila fungiformis. Bisa kita lihat di gambar lidah tersebut di mana letak papila-papila ini di bagian-bagian lidah. Nah, yang papila foliata yaitu terletak di sisi lidah, peka terhadap rasa asam. Kemudian, papila filiformis yaitu tidak mengandung reseptor rasa, fungsinya untuk menangkap makanan dan memberikan tekstur kasar pada lidah. Kemudian, ada papila circumvallata. Nah, papila circumvallata adalah terbesar dan tersusun melingkar di bagian belakang lidah, mendeteksi rasa pahit. Kemudian ada papila fungiformis. Nah, papila fungiformis yaitu bentuk seperti jamur, tersebar di bagian depan lidah, mengandung reseptor rasa manis, asin, dan asam. Susunan indera pengecap. Nah, dapat kita lihat pada gambar di sini ada susunan indera pengecap. Yang pertama di sini ada yang berwarna hijau, ya ini untuk mendeteksi rasa pahit. Kemudian ada yang berwarna kuning, ini untuk mendeteksi rasa asam. Ada yang berwarna ungu, ini untuk mendeteksi rasa asin. Dan yang berwarna biru itu untuk mendeteksi rasa manis. Mekanisme pengecapan. Nah, mekanisme pengecapan atau proses bagaimana kita bisa merasakan rasa makanan atau minuman menggunakan lidah atau mekanisme pengecapan di sini mekanisme pengecapan atau proses bagaimana kita bisa merasakan rasa makanan atau minuman menggunakan lidah dan sistem saraf. Adapun mekanisme pengecapan yang pertama adalah larutan berasa. Nah, larutan
merasa makanan atau minuman yang kita konsumsi akan larut dalam air liur. Nah, zat kimia rasa seperti rasa manis, asin, pahit, asam masuk ke dalam larutan, kemudian lanjut ke papila lidah. Nah, papila lidah memiliki tonjolan kecil yang mengandung reseptor pengecar atau taste buds. Reseptor ini menangkap molekul rasa dari larutan berasa. Kemudian lanjut ke saraf gustatori. Nah, saraf gustatori, impuls dari taste buds dikirim melalui saraf pengecap atau saraf gustatori. Kemudian lanjut ke medula oblongata. Nah, medula oblongata ini yaitu impuls dari saraf gustatori pertama-tama diproses di medula oblongata bagian batang otak. Kemudian di sini terjadi pengolahan awal informasi rasa. Kemudian dari medula oblongata lanjut ke talamus. Nah, talamus ini yaitu impuls yang dilanjutkan ke talamus, pusat penyaring informasi sensorik di otak. Nah, talamus berfungsi menyortir dan mengarahkan sinyal ke area otak yang tepat. Nah, setelah dari talamus yaitu ke otak atau korteks gustatori, nah impuls akhirnya mencapai korteks gustatori di lobus parietal otak. Disinilah rasa benar-benar disadari dan dikenali seperti manis atau pahit. Indra kelima yaitu indra pembau. Nah, kita bisa lihat pada gambar ini adalah struktur hidung pada manusia. Nah, di sini kita bisa lihat ada rongga hidung, ada selaput lendir, ada silia saraf pembau, serabut saraf ke otak, serabut saraf pembau olfaktori, dan tulang hidung. Adapun fungsi dari selaput lendir yaitu menyaring debu dan kotoran yang masuk ke hidung, kemudian mengatur suhu udara. Mekanisme pembau. Nah, mekanisme pembau yang pertama yaitu dari rongga hidung. Nah, zat bau masuk ke rongga hidung, kemudian larut dalam lendir. Nah, setelah larut dalam lendir, kemudian dia menempel pada mukosa olfaktori. Setelah larut dalam lendir, dia masuk menempel pada mukosa olfaktori, kemudian dikenali oleh reseptor di epitelium olfaktori. Dikenali oleh epitelium olfaktori, kemudian diubah menjadi impuls dan dikirim lewat saraf olfaktori. Nah, dari saraf olfaktori ini diterima dan diolah otak sehingga timbul persepsi bau. Itulah materi alat indera pada manusia. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.